Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang di SPMB Kota Palembang. Setelah menonton video sebelumnya yang memberikan kalian semua tutorial cara mendaftarkan akun pada SPMB Kota Palembang, maka di sini saya akan memberikan kalian semua tutorial cara mendaftarkan calon murid baru pada SPMB Kota Palembang dengan jalur afirmasi. Untuk persyaratan dari pendaftaran jalur afirmasi sebagai berikut. Yang pertama ada akta lahir atau surat kenal lahir, kartu keluarga, suket kematian atau suket cerai atau surat penetapan pengadilan jika nama orang tua siswa berbeda antara kartu keluarga dan akta lahir, KTP orang tua, usia 7 tahun atau usia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2025. Usia paling rendah dikecualikan 5 tahun dengan dibuktikan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Jika tidak tersedia, dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah yang bersangkutan. Berikut ini contoh dari siswa yang masuk ke kategori afirmasi. Jika salah satu dari BPNT atau PKH atau PBI ini bertuliskan dengan iya, maka siswa dapat masuk ke kategori afirmasi. Lalu jika calon murid baru berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, maka wajib menyerahkan KIP atau PKH atau KKS atau DTKS dan bukti ikut serta program penanggungan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pempus atau Pemda. Untuk mengecek DTKS, silahkan kunjungi link berikut ini. Dan untuk mengecek PIP, silahkan kunjungi link berikut ini. Atau jika calon murid baru adalah penyandang disabilitas atau ABK, maka wajib menyerahkan surat keterangan dokter atau spesialis, surat keterangan psikolog, kartu penyandang disabilitas, asesmen awal dari guru atau tim unit layanan disabilitas Dinas Pendidikan Kota Palembang. Seluruh berkas pendaftaran wajib berformat file PDF, PNG, ataupun JPG dan ukuran file maksimal 2 MB. Baik, setelah mendengar penjelasan sebelumnya, maka kita bisa lanjut ke tata cara pendaftaran calon murid baru melalui jalur afirmasi. Sebelumnya pastikan kalian sudah menyimpan detail akun siswa yang telah dibuat kemarin. Jika sudah, maka kalian bisa melakukan login pada aplikasi pendaftaran SPMB Kota Palembang seperti yang telah disebutkan pada video sebelumnya. Setelah kalian login pada SPMB, maka pastikan kembali bahwa pada tampilan informasi pengguna, nama dan email dari pendaftar kalian sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka kalian bisa melanjutkan proses pendaftaran dengan menekan tombol pendaftaran murid pada bagian atas informasi pengguna. Setelah itu kalian diharuskan untuk memverifikasi data NIK supaya menghindari resiko duplikasi antara NIK, kalian bisa memasukkan NIK calon murid baru pada kolom masukkan NIK. Setelah mengetikkan NIK, kalian bisa menekan tombol cek NIK pada sebelah kanan kolom pengisian NIK. Jika hasil dari pengecekan berisi hasil pencarian NIK tidak ditemukan, maka NIK belum terdaftar sebagai calon murid baru dan kalian bisa melanjutkan pendaftaran dengan menekan tombol lanjutkan pada sebelah kanan hasil pengecekan. Setelah menekan tombol lanjutkan, maka kalian akan disuguhkan dengan tampilan formulir pendaftaran, yang memiliki 5 tahap pendaftaran. Yang pertama adalah biodata, jalur pendaftaran, kelengkapan berkas, pilihan sekolah, dan konfirmasi. Pada tahap biodata, kalian diwajibkan untuk mengisi biodata dari calon murid baru, mulai dari NISN, nama calon murid baru, jenis kelamin, dan seterusnya. Pada kolom NISN, kalian bisa memverifikasi terlebih dahulu apakah NISN sudah terdaftar sebagai calon murid baru atau belum. Dengan cara kalian isikan NISN dari calon murid baru pada kolom NISN. Lalu kalian bisa menekan tombol cek NISN pada sebelah kanan kolom NISN. Jika NISN belum terdaftar maka kalian bisa melanjutkan untuk mengisi nama dari calon murid baru dan jenis kelamin. Lalu terdapat kolom status dalam KK yang kalian bisa pilih sesuai dengan status calon murid baru pada kartu keluarga. Di sana terdapat 2 pilihan yaitu anak dan famili lainnya. Setelah itu kalian bisa mengisikan tempat lahir dan tanggal lahir. Untuk tempat lahir pastikan sesuai dengan kartu keluarga. Lalu pada kolom tanggal lahir, kalian bisa input manual dengan format tanggal, strip, bulan, strip, tahun. Contohnya 20, strip, 03, strip, 2004, atau dengan cara menekan tombol yang bersimbol kalender. Lalu kalian bisa menekan tombol tanda panah ke bawah untuk memilih tahun, dan kalian bisa menekan tahun tersebut. Setelah kalian memilih tahun, maka kalian bisa menekan tombol tanda panah ke kiri untuk menuju bulan sebelumnya, dan ke kanan untuk menuju bulan setelahnya. Setelah itu kalian bisa menekan tanggal yang sesuai, dan pada kolom tanggal lahir, akan berisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun yang telah kalian pilih sebelumnya. Setelah mengisi tanggal dan tempat lahir, kalian bisa isikan alamat lengkap dari calon murid baru mulai dari alamat lengkap, RT, RW, dusun, provinsi, dan sebagainya. Lalu kalian diharuskan untuk memberikan koordinat rumah kalian bisa menekan info untuk melihat cara memberikannya.
atau kalian bisa langsung mengubahnya dengan menekan tombol lihat ubah posisi koordinat titik rumah. Lalu kalian bisa mencantumkan alamat lengkap rumah kalian pada kolom berikut, lalu menekan tombol tanda panah berikut ini. Dan Anda dapat menggeser map atau peta tersebut untuk mengarahkan map atau peta. Jika kalian sudah menemukan lokasi dari rumah kalian, maka kalian bisa menekan lokasinya hingga muncul sebuah pin biru pada lokasi tersebut. Atau jika kalian ragu dengan lokasi rumah kalian, maka kalian bisa menekan tombol lokasi saya pada bagian atas kanan layar. Jika terdapat notifikasi bertuliskan izinkan lokasi, maka kalian bisa menekan tombol izinkan terlebih dahulu, lalu kalian tekan pin biru tersebut. Jika sudah sesuai, maka kalian bisa menekan tombol simpan. Kalian bisa mengecek kembali lokasi kalian dengan menekan tombol cek Google Maps supaya kalian bisa memastikan lokasi tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Jika masih belum sesuai, maka ulangi cara yang telah disebutkan tadi. Setelah mengisi alamat lengkap, kalian bisa isikan sekolah asal dari calon murid baru. Pertama kalian bisa memilih satuan pendidikannya terlebih dahulu. Apakah dari dalam kota Palembang, dari luar kota Palembang, dari PKBM atau lainnya, ataupun tidak bersekolah. Jika sebelumnya bersekolah dari dalam kota Palembang, maka kalian bisa menekan tombol pilih sekolah lalu kalian bisa mencari sekolah asal kalian pada kolom pencarian. Jika sudah ketemu, kalian bisa menekan sekolah tersebut. Jika selain dari dalam kota Palembang, kalian bisa masukkan NPSN sekolah asal dan nama sekolah asal. Selanjutnya kalian bisa isikan identitas dari orang tua. Di sana kalian diharuskan untuk memilih penanggung jawab dari pendaftaran calon murid baru ini siapa. Apakah ayah, ibu atau wali dari calon murid baru? Jika sudah memilih, kalian bisa inputkan nama dan nomor telepon dari orang tua. Setelah itu kalian bisa memberikan nama dan nomor telepon dari pendaftar calon murid baru. Setelah mengisi semua formulir biodata, kalian bisa menekan tombol selanjutnya pada bagian kanan bawah formulir. Setelah itu kalian bisa memilih jalur pendaftaran. Namun pada saat ini kita akan memilih jalur afirmasi seperti pada judul video. Di sini kalian bisa memilih antara afirmasi atau disabilitas atau ABK. Setelah memilih jalur, kalian bisa menekan tombol lanjutkan. Di sana kalian diwajibkan untuk mengunggah berkas pendaftaran, seperti KTP orang tua atau wali, akta lahir, dan seterusnya. Untuk mengunggahnya, kalian bisa menekan simbol awan yang bertanda panah ke atas ini lalu kalian pergi ke berkas pendaftaran yang sesuai dengan kolom. Pastikan kalian sudah menyimpan semua berkas pendaftaran dalam satu folder ya supaya mempermudah dan mempercepat proses mengunggah berkasnya. Untuk berkas yang memiliki sebuah tanda bintang merah ini, maka berkas tersebut wajib diunggah. Jika tidak memiliki sebuah tanda bintang berwarna merah ini, maka berkas tersebut boleh diunggah ataupun tidak. Dan kalian bisa melihat berkas tersebut untuk memastikan dengan cara menekan tombol lihat, maka file tersebut akan terbuka secara otomatis dan kalian bisa menutupnya dengan menekan tombol silang pada bagian atas kanan. Atau kalian bisa menghapus berkas dengan menekan tombol hapus. Setelah kalian mengunggah semua berkas yang diperlukan, kalian bisa menekan tombol lanjutkan. Setelah menekan tombol lanjutkan, di sini kalian bisa memilih satuan pendidikan yang ingin dituju dengan cara menekan tombol tambah satuan pendidikan pilihan. Lalu kalian bisa mencari satuan pendidikan pada kolom pencarian lalu tekan tombol cari. Jika sudah menemukan satuan pendidikan, kalian bisa menekan satuan pendidikan tersebut lalu tekan tombol pilih. Kalian hanya bisa memilih satu satuan pendidikan saja. Jika ingin menghapusnya, kalian bisa menekan tombol yang bergambar tempat sampah. Jika sudah memilih satuan pendidikan, kalian bisa menekan tombol lanjutkan. Setelah menekan tombol lanjutkan, di sini kalian berada pada proses konfirmasi. Kalian wajib membaca surat konfirmasi yang sudah tertera. Lalu di bawahnya terdapat sebuah kolom surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM atau surat pernyataan orang tua. Pertama kalian download terlebih dahulu SPTJM tersebut dengan menekan tombol surat pernyataan orang tua yang berwarna hijau. Setelah itu kalian print surat tersebut, tempel materai kemudian tanda tangani surat tersebut. Setelah itu scan dan upload kembali dokumen yang sudah ditandatangani dengan cara menekan tombol upload surat pernyataan orang tua. Jika sudah upload surat pernyataan orang tua, jika kalian ingin melihat surat pernyataan orang tua, kalian bisa menekan tombol lihat di sebelah kanan ini. Jika kalian ingin mengubah file tersebut, kalian bisa menekan tombol ubah dan kalian bisa mengunggah ulang berkasnya. Dan jika kalian sudah yakin dengan isi formulirnya, kalian bisa menceklis pada kolom saya menyatakan kebenaran data yang telah diinputkan ke dalam aplikasi dan menekan tombol konfirmasi yang berwarna hijau ini. Setelah itu akan muncul sebuah konfirmasi pendaftaran yang berisi nama, NIKA, sekolah pilihan dan jalurnya. Sebelum kalian menekan tombol konfirmasi, pastikan bahwa semua data sudah benar, karena jika sudah konfirmasi, maka data tidak dapat diubah kembali. Jika sudah, maka kalian bisa mencentang kolom ini, lalu tekan tombol konfirmasi. Lalu kalian akan kembali ke tampilan sebelumnya dan kalian bisa menekan tombol bukti pendaftaran yang berwarna hijau ini untuk mendownload bukti pendaftaran.
Jika sudah, maka kalian bisa menekan tombol kembali ke beranda dan pastikan bahwa pada status ini, sudah tertulis terkonfirmasi. Jika sudah benar, maka pendaftaran calon murid baru dengan jalur afirmasi ini sudah selesai dan kalian bisa menunggu proses verifikasi sesuai jadwal yang ditentukan. Silahkan cek rutin ke aplikasi SPMB untuk mengetahui hasil verifikasi hasil dari pihak sekolah. Jika ada notifikasi perbaikan, mohon segera dilakukan perbaikan data yang dibutuhkan sesuai hasil verifikasi. Sekian tutorial pendaftaran calon murid baru melalui jalur afirmasi ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat dan sukses selalu kawan-kawan semua.